Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kembali kita siapkan diri untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini sebelum kita beraktivitas. Mari kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau adakan hari ini bagi kami. Setelah di sepanjang malam dalam istirahatan tidur kami, Engkau telah jaga, Engkau telah sertai dan berkati. Sehingga kami boleh bangun di hari yang baru ini. Dan kami percaya rahmat-Mu baru dan berkat-Mu bagi kami telah tersedia. Itu sebabnya sebelum kami beraktivitas, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Kami diperlengkapi dari hari ke hari sehingga kami menjadi pribadi yang bijaksana. Berkati dan urapi seluruh mereka yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan berbicara. Tuhan urapi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca di Mazmur 113 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ayat 8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ayat 9, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita. Haleluya. Menarik apa yang kita baca di Mazmur 113 ini. Tuhan meninggikan orang rendah. Dan di ayat 9, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, ada sukacita hari ini. Amin. Kiranya sukacita itu tidak akan pergi dari hidup kita. Dan jangan sukacita ditentukan oleh keadaan, ya. Nah, banyak orang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami. Kehilangan sukacita karena melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Kehilangan sukacita karena merasa pesimis dengan masa depan hidupnya. Tidak bisa dibohongi bahwa situasi atau keadaan yang ada sekitar kita ini turut mempengaruhi kondisi hati kita. Nah, harusnya sebagai orang percaya tidak akan kehilangan sukacita di segala situasi bila ia memiliki yang namanya fondasi hidup yang kokoh. Fondasi hidup orang percaya adalah Kristus dan firman-Nya. Karena itu ketika ada masalah, ketika
ada pergumulan, ya, seperti yang tercatat dalam Lukas 6 ayat 48, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Mengapa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Fondasinya yaitu kokoh. Dia membangun di atas fondasi yang kuat. Nah, karena itu mari kita terus membangun fondasi hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Saudara, saya cuma punya kalimat yang pendek saja. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Tidak sampai di situ saja, tetapi praktekkanlah itu. Amin. Bila kita tekun merenungkan firman Tuhan, sudah barang tentu perbendaharaan hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab kunci untuk tetap merasakan sukacita di segala situasi itu bermula dari hati dan pikiran kita. Amin. Di Amsal pasal 23 ayat 7 disebutkan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, Bapak Ibu, ini tercatat di dalam Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A. Oleh karena itu, putuskan hari ini hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan. Orang yang selalu memikirkan kasih dan kebaikan Tuhan akan bisa bersukacita. Ia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu di Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tanamkan dalam hati dan pikiranmu bahwa engkau punya Tuhan yang dahsyat. Mari kita tanam dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha sanggup untuk menolong. Dia adalah dahsyat. Amin. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Demikian di dalam Mazmur 47, ya kan, ayatnya yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita simak baik-baik Mazmur 47 ayat 3 ini, maka saya mau bilang begini, dengar baik. Masalah sebesar apapun yang menimpa engkau, yang menimpa kita semua, tidak sebanding dengan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Mengapa? Ya karena kita punya Tuhan yang begitu peduli dan penuh belas kasihan kepada kita. Di Mazmur 113 ayat 7, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berharap, percaya kepada Dia. Amin. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang begitu peduli dan penuh belas kasihan kepada kita semua. Amin. Nah, perhatikan bahwa di nats bacaan kita tadi, ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Karena apa?
Ya tadi saya katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Kalaupun kita diberikan pencobaan atau ujian, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Karena itu marilah hari ini dalam kerja apapun yang engkau tekuni, mari kita mengasihi Tuhan, kita selalu bersukacita, dan sukacita kita tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita. Tapi sukacita kita itu berasal dari Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak kehilangan sukacita. Dalam segala hal kami tetap bersyukur, bersukacita. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea yang selalu mengikuti tayangan ini. Mereka senantiasa dilindungi, diberkati, dan apa yang dikerjakan berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.